Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya datang kembali untuk membicarakan dan menyampaikan informasi sehubungan politik bangsa Daiban. Tetapi politik bangsa Daiban di sini nanti saya kaitkan dengan politik rumah panjang bangsa Dayak Iban. Jadi hari ini karena kita boleh bertemu kembali, saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua karena kita bisa menonton dan bisa bersama menyimak hal-hal yang nanti akan saya kemukakan. Mohon juga memberi tanggapan karena ini sifatnya adalah persepsi dan pandangan dari saya mendasari beberapa literatur dan juga pengalaman yang pernah dialami oleh saya sendiri. Jadi sekali lagi saya memberikan ucapan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini kita bertemu kembali membicarakan politik rumah panjang bangsa Dayak Iban. Saya rasa kita tahu bahwa di setiap rumah panjang itu sekarang didiami oleh berbagai suku. Paling tidak ada beberapa suku yang bergabung atau diam di rumah panjang. Apakah mereka pindah ke rumah panjang berkenaan atau mereka berkeluarga di rumah panjang, atau karena mereka bertugas di lembaga pendidikan, di lembaga kesehatan, atau di lembaga kecamatan. Dengan kata lain, mereka bertugas di bidang pemerintahan yang tinggal atau bersama-sama dengan orang bangsa Daiban yang ada di rumah panjang. Nah, karena itu yang saya sebut terdahulu bahwa Iban ini adalah kita secara manusia. Nah, karenanya apabila saya berbicara tentang Iban di rumah panjang, maka kita mesti bicara tentang kebersamaan dan kebaikan bersama, karena untuk kemajuan dan kesejahteraan secara bersama-sama. Politik di rumah panjang adalah berkaitan dengan bagaimana cara rumah panjang itu atau orang yang diam di rumah panjang itu bisa memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara baik. Kesejahteraan yang saya maksudkan di sini adalah kesejahteraan yang adil, bukan ketimbangan sehingga ada kaya dan miskin. Karena itu hari ini dari pandangan saya bahwa politik bangsa Daiban apabila dia berteraskan, menganalogikan rumah panjang, maka setiap
cara memperoleh pejabat atau pemimpin yang akan mengurus rumah panjang atau juga mengurus pada peringkat pemerintah tertentu atau pemerintahan tertentu, misalnya pada peringkat kabupaten. Nanti saya akan kaitkan ke sana juga. Jadi politik rumah panjang ini dia layaknya sebagai figur ya, sebagai figure atau sebagai gambaran rumah panjang. Pertama, dia adalah sambung menyambung, artinya dia bersatu padu. Jadi politik rumah panjang ini dia mesti bersatu padu, tidak boleh ada perpecahan. Kalaupun terjadi silang pendapat, dia mesti diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Karenanya politik rumah panjang yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan ke depan untuk memperoleh pejabat atau pemimpin pada level di rumah panjang atau level desa, mungkin juga di level kabupaten, maka politiknya itu harus berteraskan dan berpundasi atau berlandaskan pada nilai. Pertama adalah nilai kebenaran. Mengapa nilai kebenaran ini menjadi sandaran politik atau cara untuk memajukan dan meningkatkan kehidupan bangsa yang bersangkutan atau bangsa di wilayah itu? Karena kebenaran adalah sesuatu yang otentik, murni, tidak ada maksud dan tujuan lain, apalagi tujuan yang boleh menjatuhkan dan memanipulasi masyarakat atau keadaan, sehingga masyarakat atau pemilih bisa tertipu dengan bujuk rayu yang tidak baik. Kebenaran adalah sumber dari pencipta kita, dan kebenaran adalah memberi kita untuk bertindak secara baik dan jujur. Demikian juga dalam perkataan. Nah, politik yang bersandarkan pada kebenaran adalah politik yang mengandalkan kekuatan. Satu, dia pasti harus kekuatan Tuhan. Baru sesama manusia saling bersatu padu. Ini saya menyebutnya segulai saja. Yang kedua, politik yang berteraskan rumah panjang ini, dia mesti menilaikan kebersamaan. Nilai kebersamaan ini adalah keinginan untuk mau bersama-sama dalam hal memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa bersangkutan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang disisihkan, tidak ada yang dianaktirikan. Sehingga kalau tidak dalam politik, kalau tidak ada kebersamaan, maka apabila politisi atau pejabat
yang memperoleh kekuasaan melalui pemilihan atau undi, dia akan melakukan diskriminasi. Jako iban ni BCP. Karena dia tidak lagi mengingat kebersamaan. Dia hanya ingat bagaimana kekuasaan bisa bertahan dengan cara yang tidak bersama lagi. Dia sudah hanya menginginkan atau ingin ikut kemauannya sendiri-sendiri. Berikutnya, nilai yang menjadi fondasi politik rumah panjang adalah nilai musyawarah. Jadi dalam bahasa Iban musyawarah ini peka. Musyawarah ini adalah dalam hal mencari, memilih orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang mempunyai karakteristik kredibilitas yang baik. Di sana ada moral, kekuatan mental mereka. Jadi seorang yang dipilih menjadi wakil atau menjadi pejabat atau menjadi ketua pada peringkat-peringkat organisasi, apakah di dusun, di kampung, di kabupaten, dia harus tunduk kepada yang menciptakannya. Harus tunduk kepada yang menciptakannya. Karena kalau dia tidak tunduk, tidak hormat, tidak tahu bahwa dia bisa keluar ke bumi, hidup di bumi hanya oleh pencipta, oleh sumber. Dalam iman saya, oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Maka dia setelah menjadi pemimpin atau pejabat tidak akan menganggap yang lainnya sebagai budak, sebagai burunan dia, sebagai lawan dia yang harus dia musnahkan, sebagai tandingan dia yang harus dia kalahkan, tetapi dia anggap sebagai teman sekerja dalam kasih dan kebenaran. Berikutnya, politik rumah panjang harus berpondasi kepada kemauan kerjasama. Kerjasama ini itu diperlukan karena hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama, hal-hal yang akan mengganggu atau merusak kehidupan bersama, hal-hal yang akan merobohkan komunitas bersama atau menghancurkan kehidupan berbangsa, bernegara secara bersama-sama, itu akan hadir dan datang terus-menerus. Cara-cara yang jahat seperti itu akan muncul sewaktu pergerakan politik atau menjalankan politik semasa mencari pemimpin atau pejabat. Itu bagaikan orang yang duduk kanan kiri, maju mundur, depan belakang, atas bawah, kiri kanan.
muncul orang-orang yang tidak memiliki jati diri yang baik, yang menjeburkan diri atau yang ikut pura-pura memperjuangkan kemakmuran bersama atau kemajuan bersama. Orang seperti itu adalah bagaikan bunglon yang tergantung kepada tempat di mana dia hinggap atau dia tinggal. Jadi kita mesti sangat hati-hati kepada pengikut, kepada yang dipilih, kepada yang ditunjuk, kepada yang diangkat. Apabila orang memiliki jiwa dan mental bunglon seperti ini, dia tidak punya pendirian yang baik dan tetap, terombang-ambing. Berikut, politik rumah panjang. Dia mesti bernilai pada etika atau moral. Saya nyebut dalam bahasa Iban itu bebasa. Kalau politiknya tidak bermoral, maka sewaktu seseorang akan mengambil kuasa atau mengambil jabatan, dia menggunakan cara-cara yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Caranya bisa saja dengan cara penipuan atau mengelabui atau menjanjikan iming-iming seolah-olah dia boleh berjuang menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut kehidupan di rumah panjang. Caranya seperti apa? Yang tidak baik. Saya tidak menyangka ya, saya tidak menuduh. Tapi kalau politik untuk memegang jabatan apapun pada peringkat desa, dusun, ataupun peringkat kabupaten, atau peringkat atasnya lagi, kalau hanya mengandalkan bahwa semuanya serba uang, maka orang akan dibeli seperti beli goreng pisang yang dijual di pasar, seperti kita beli sayur-sayuran di pasar. Jadi ini bukan lagi politik yang bersandarkan kepada nilai moral, nilai etika atau bebasa. Tidak ada etika. Itu kan serba bisa, serba boleh. Apalagi moral. Jadi kalau politik yang ada di rumah panjang itu, dia bisa basah, ada moral, ada etika yang baik, maka mereka akan sangat hati-hati dalam hal memilih pemimpin atau pejabat, dan juga memberitahukan kepada rakyat yang betul. Yang betul. Berikut, politik yang menjadi sandar fondasi politik rumah panjang adalah perpaduan, persatuan. Jadi, kekuasaan yang akan didapati itu tidak boleh menimbulkan perpecahan, pecah belah. Tidak boleh menggunakan yang tidak baik, menggunakan cara-cara yang tidak baik. Di antaranya menggunakan suku, menggunakan agama, menggunakan ras untuk menarik
supaya orang bisa memilih. Karenanya, apabila ingin maju sebagai pemimpin, sebagai pejabat yang akan dipilih, maka dia sampaikan adalah program kemajuan dan dukungan yang dimintakan kepada masyarakat. Hanya persoalannya adalah apakah perkara-perkara seperti ini pernah disampaikan kepada masyarakat. Bagi kita yang pernah memegang jawatan yang diperoleh dari pemilihan, baik pada peringkat dusun, peringkat desa, atau peringkat kabupaten, atau peringkat yang lebih atas lagi. Nah, karena itu perpaduan ini penting. Karena kalau tidak ada perpaduan, akan menimbulkan gejolak besar. Dia akan saling bercuriga antara satu kelompok dengan kelompok lain, sehingga mereka saling mengambil cara dan menjauhkan diri dari kelompok-kelompok yang tadi mereka bersatu, tapi berikutnya mereka menjadi renggang. Karena yang digunakan tadi adalah label-label, etnisitas yang tidak betul. Label digunakan, bukan label bersama. Karena label bersama untuk kemajuan bersama, usaha bersama, bekerja bersama, kesejahteraan bersama, keadilan bersama. Yang berikut, politik rumah panjang ini harus berfondasi pada keadilan, adil. Kalau keadilan tidak dibawa, tidak ada, hanya sekedar memperoleh dukungan suara, maka sewaktu mendapat kuasa, cara dia adalah membuat ketidakadilan. Tindakan-tindakan pencerobohan, tindakan-tindakan pengambil alihan dari kekayaan suatu masyarakat, atau pengekangan daripada usaha-usaha masyarakat yang telah ada, atau membatasi ruang gerak masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa berkembang dan maju, karena telah dikungkung oleh cara-cara supaya masyarakat tetap terikat hidungnya seperti kerbau. Jadi dia akan dijadikan kerbau bagi saya selaku pejabat. Nah, ini cara seperti ini harus dibuang. Tidak boleh dipegang. Karena pemimpin adalah pemimpin manusia. Pejabat adalah pejabat mengurus administrasi, keperluan secara bersama-sama. Pelayanan menjadi penting karena kita menjadi pejabat. Administrasi yang diperlukan mesti disiapkan, disediakan, dan dibantu oleh pejabat. Bukan dia yang membloknya atau dia yang menghalang-halanginya. Sehingga masyarakat kesulitan untuk berurusan yang menyangkut kehidupan mereka di masa akan datang, menyangkut pengawalan harta benda mereka, menyangkut kuasa mereka, lembaga mereka, wilayah mereka. Jadi tidak boleh pemimpin atau pejabat menyekat
perjuangan rakyat yang betul. Atau dengan kata lain, tidak berbuat secara adil. Berikutnya, politik rumah panjang harus berpondasikan kepada saling menghormati. Ingat, kita memilih pejabat supaya kita menghormati dia. Kita memilih pemimpin, kita menghormati pemimpin. Jangan sampai setelah pejabat kita pilih, setelah pemimpin kita pilih, hanya sedikit saja kekeliruan mereka dalam mengambil tindakan atau perkataan atau sikap, kita sudah menuding mereka dan mencaci maki mereka. Jadi kita harus memberi hormat, memberi bahasa kepada pemimpin, kepada pejabat kita. Demikian juga pemimpin dan pejabat yang telah diberi kepercayaan berkuasa. Dia mesti juga memberi hormat dan beretika kepada bangsanya, kepada rakyatnya yang dia pimpin. Dan dia mesti bersedia untuk membuka saluran yang baik supaya rakyat punya saluran yang cukup menyampaikan informasi, sehingga perjuangan aspirasi rakyat yang disampaikan punya saluran yang baik dan terhormat. Itulah yang diperjuangkan oleh para pemimpin. Nah, karena itu rakyat juga menyampaikan informasi mesti dengan cara yang baik, cara yang bijak, cara yang hormat, cara yang sopan. Tidak boleh hanya sekedar menuding, hanya mencaci maki. Kenapa? Karena pejabat atau pemimpin juga dia bisa keliru. Mungkin dia tidak memahami atau dia keteledoran atau dia tersilap. Jadi jangan kita selaku pengangkat atau pemilih pemimpin atau pejabat mencaci maki pemimpin atau pejabat kita. Karena pemimpin dan pejabat kita yang kita telah pilih adalah yang kita pilih, yang kita hormat. Jadi siapa pemimpin kita harus menghormatinya. Hormatilah pemerintah kita secara baik. Yang berikut, kita punya nilai politik rumah panjang, yaitu nilai berterima kasih. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada pejabat, kepada pemimpin? Adalah usaha mereka yang memberikan kontribusi positif atau kemajuan bagi bangsa kita dan wilayah kita. Kita mesti ucapkan terima kasih. Berapapun besarnya pembangunan yang masuk ke wilayah kita, kita mesti memberi ucapan terima kasih kepada pemimpin, kepada pejabat kita yang telah berupaya sekuat tenaga berkorban untuk membangun daerah kita. Memang tidak mudah untuk membangun, bukan hanya sekedar kata orang membalikkan tapak tangan. Tidak mudah. Dia mesti orang punya pengalaman, punya jaringan, punya kemampuan, punya kemauan untuk bekerja sama, menghubung berbagai pihak yang berkenan untuk membangun suatu wilayah, bekerja sama dengan berbagai pihak, mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan yang kuat, membuka peluang-peluang tertentu, dan mendidik rakyat
supaya rakyat menjadi semangat menghidupkan keluarga rumah tangga mereka secara baik dan mandiri. Itu nilai yang mesti dipegang, yang ada pada rumah panjang bila akan diterapkan atau sedang diterapkan dalam dunia politik. Sekali lagi saya ingin sampaikan, banyak definisi tentang politik lah, silakan saja definisi. Tapi ini pemikiran lah, pandangan bahwa politik ini suatu cara oleh orang atau sekelompok orang atau komunitas atau satu bangsa untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama yang adil, berlandaskan kepada, kalau di Indonesia dia mesti berlandaskan kepada Pancasila, berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kalau di Indonesia. Jadi kalau pada Iban dia mesti berpegai bak betara serta bersawab belak sama manusia. Jadi politik Bapak saya bantu tadi, dia mesti politik yang mesti berpegai berduduk bak betara, lalu bersawab bak kita belak sesama manusia. Terakhir, nilai politik yang dianalogikan sebagai politik rumah panjang adalah memberi dan menerima. Jadi, sewaktu kita memberi dukungan, maka kita memberikan yang terbaik bagi pejabat kita, bagi pemimpin kita. Dan kita mesti menerima pejabat dan pemimpin yang baik. Makanya tadi, menjadi pejabat, menjadi pemimpin, dia punya kata karakter yang baik. Apa dia karakter yang baik? Dia ada kejujuran, punya tanggung jawab sosial, dia punya moral baik, mental yang baik, rendah hati, hormat akan Tuhan, mengasihi sesama. Kemudian hidup bersama-sama, tolong menolong, memberi dan menerima dengan hormat. Tidak pemarah, tetapi bisa mengayomi, mengasihi, mengandalkan Tuhan yang bijaksana, bukan mengandalkan diri sendiri. Jadi kita mesti memberi pemilihan kepada yang kita dapat hormati, yang kita harapkan memperjuangkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama, dan memberi ke depan hal-hal yang baik yang terhormat. Jadi pemimpin dan pejabat yang berteraskan memberi, jangan memberi hal-hal yang tidak baik, jangan menginformasikan hal-hal yang tidak baik, jangan mengajak rakyat untuk bertindak kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyangkut keegoan, hal-hal yang hidup secara materialitas.
hidup secara kesombongan, hidup secara eksklusif. Nah, karena itu fondasi atau nilai politik yang berdasarkan nama panjang ini, yang penghujung ini adalah nilai merendahkan hati di hadapan Dia dan mengasihi sesama. Itu nilai yang berdasarkan nama panjang untuk politik. Nah, karenanya apabila politik itu akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apabila kita akan praktekkan untuk pada peringkat desa, kita akan menyampaikan terdahulu apa yang kita inginkan untuk kemajuan secara bersama-sama. Istilah sekarang ini ya visi misi lah. Visi misi. Jadi kalau visi itu bagaimana yang kita inginkan ke depan, syarat-syarat mencapainya. Kemudian misi apa yang kita bawa untuk mencapai yang kita inginkan secara bersama-sama. Kalau kita lihat di kitab suci, di Alkitab, Musa, dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pindah ke tanah perjanjian di daerah Kanaan. Jadi mereka, Musa punya visi bahwa rakyatnya akan hidup pada wilayah yang berkemakmuran, berkesejahteraan, berlimpah madu dan susu. Itu visi Musa. Dia ingin rakyatnya hidup berlimpah madu dan susu. Bagaimana misi dia? Dia berangkat menuju ke situ. Dia susun suku-suku, kepala-kepala suku untuk mendampingi bersama-sama apa yang mereka kerjakan selama di perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi misinya tadi adalah ya kita anggaplah itu sebagai program kerja lah, program kerja yang induk yang besar, misi. Demikian juga kalau kita ingin menjadi pejabat pada peringkat tertentu, kabupaten atau wakil rakyat di kabupaten, sama saja bahwa kita diminta untuk membuat misinya apa, kemudian visinya apa, misinya apa, seperti apa mencapainya, dibuat. Tapi apakah itu disampaikan kepada masyarakat? Tidak. Persoalannya adalah orang tak ada lagi lihat kertas. Dia bukan lihat kertas. Nah, ini yang perlu dijaga oleh kita yang diam di rumah panjang. Bahwa kalau ada politik yang hanya mementingkan kekuasaan, tidak mempertimbangkan nilai-nilai seperti saya kemukakan tadi, maka dia bukan menjadi pemimpin. Dia hanya sekedar menjadi pejabat, mengepalai suatu lembaga, atau yang menjadi wakil. Dia jadi pejabat, bukan jadi pemimpin. Yang berbahaya adalah akan terjadi manipulasi sesama manusia dan kerobohan akan menanti di depan. Jadi dengan kata lain, kita bisa
runtuhnya moral politik kita di rumah panjang. Kalau tidak, dari sekarang kita memberikan informasi kepada bangsa kita, rakyat kita yang ada di rumah panjang, betapa pentingnya keadilan, kesejahteraan bersama, dan perdamaian. Tidak ada keadilan, maka yang adalah perbuatan dan penceplokan atau pengambil alihan. Kalau tidak ada perdamaian, maka nanti akan terjadi bunuh-membunuh, saling tipu-menipu. Kalau tidak ada kesejahteraan, maka kita akan menunggu kapan kehancuran dan kelaparan menimpa kita. Jadi miskin, dia miskin. Baik miskin secara material dan miskin secara spiritual. Berbahayanya kalau dia miskin secara spiritual adalah dia akan menjadi orang yang serakah dengan cara-cara mengambil, cara menerabas secara cepat segala sesuatu yang dia inginkan. Jadi dengan kata lain, hilangkan politik yang tidak bermoral, kurangkan politik yang tidak bermoral, yang tidak bermental baik, tapi kita genahkan politik yang bermoral dan yang bermarwah atau yang beretika. Dengan demikian, politik yang berlaku di rumah panjang ada politik yang beretika dan bermoral. Politik bisi basar, mau bisi peniau mau penegak. Baru kita boleh maju secara bersama-sama. Demikian politik rumah panjang yang saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.